Mas Maji punya minat tanah yang hasilnya juga besar. Jadi nggak benar kalau Mas Maji kaya dari Eksatrate, bukan. Itu ingat loh ya. Mas Maji kaya bukan dari Eksatrate atau ngerogoti Eksatrate, enggak. Orang-orang dulu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bersama tim Humas berada di Kerten Solo, tepatnya di homestay milik Mas Arti Siswoyo. Beliau adalah salah satu sesepuh Eksatrate Solo yang punya kedekatan dengan Kang Mas Haji Tarmadji Budi Harsono. Selamat sore Mas. Selamat sore. Bisa diceritakan Mas Arti, info yang kami dapat, Mas Arti adalah sudah lama kenal dengan Mas Tarmadji Budi Harsono ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat saudara-saudara seluruh warga dan anggota Persaudaraan Setia-Hati Trate. Jadi saya kenal Mas Tarmadji itu sekitar tahun 70. Saya masih kelas 3 SMA. Tahun 70 itu saya kelas 3 SMA. Saya mulai latihan silat. Saya pernah sekali boncengin sepeda hotel itu. Pas Mas Maji ke Solo, pas ada pertandingan, dia datang sama Mas Imam waktu itu. Kenalnya awalnya dari situ. Terus karena tahun 77 saya pindah ke Jakarta, saya harus kuliah, terus saya ngelatih mahasiswa di Jakarta sama Mas Sakti. Hubungan itu putus. Terus mulai tahun 78, 79 saya sering ke Madiun, baru ke tempat rumah dalamnya Mas Maji, masih di pinggir kali itu, jalan apa itu? Jalan Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani ya. Nah, itu saya sering nginep di rumah beliau. Gitu. Waktu itu saya masih sudah tingkat 4 ya, tingkat 4, mahasiswa arsitek. Selalu saya di rumah Mas Tarmadji, udah kayak adik sendiri, makan. Mbak Maji itu Dek Bagus masih kecil, rambutnya masih kecil. Terus ya dipinjemi mobil hardtop, saya belum bisa nyopir. Terus Pak Larso tuh yang katanya Mas Taufik, ketua Eksatrate yang dari yang Parlo 216, ya dia nyupiri gitu. Jadi Mas Maji sangat dekat sekali dengan saya. Intinya itu. Kedekatannya sejak saya mahasiswa gitu. Sejak saya masih mahasiswa gitu, saya kayak saudara gitu. Ya udah kayak adik, kayak saudara. Termasuk Mbak Tarmadji. Jadi sampai sekarang. Jadi dari saya mahasiswa sampai saya jadi orang kayak gini sudah hampir 65, saya 65 tahun, 66 tahun ini. Ya dekat hubungannya. Jadi saya tidak masuk di dalam wilayah konflik yang sekarang terjadi gitu. Dan saya nggak pengen dengar gitu konflik-konflik ini, karena saya anggap Eksatrate satu gitu. Betul, ya. Kalau boleh diceritakan bagaimana dulu Mas Tarmadji sepengetahuan jenengan
dalam memimpin SH-Trate atau dalam usahanya. Dan kalau Bu pernah dengar, Mas Tarmadji juga meluangkan ilmu kepada jenengan untuk menjalankan usaha di bidang migas atau Ya, betul. itu. Jadi saya waktu itu jadi arsitek lulus, ini masalah padepokan ya. Nanti usaha agak belakangan. Saya bikin kebetulan tesis saya, skripsi saya Padepokan Pencaksilat Nasional. Sebetulnya di Solo. Nah, Mas Tarmadji minta skripsi saya gitu. Wah, bener gitu, gawe padepokan. Nah, iso SH-Trate yang gawe gitu. Nah, termasuk Taman Mini itu skripsi saya diminta Putin, dikenalkan sama Pak Sampurno, dikasihkan ke Putin sama maketnya, terus dikasih tanah padepokan itu awalnya. Itu sebetulnya gagasan Mas Tarmadji, Mas Sakti, itu loh. Termasuk yang padepokan Madiun ini. Iya, itu dari skripsi saya dulu, Mas. Bagus ini. Nah, karena saya Mas Tarmadji itu kalau ke Jakarta itu selalu nginep di tempat saya, dan saya waktu masih mahasiswa selalu nginep di Mas Tarmadji. Jadi paling tidak saya tahulah arah Mas Tarmadji ke SH-Trate gimana. Tapi di lain pihak Mas Tarmadji itu usahanya yang saya tahu tuh dulu minyak tanah. Jadi saya sempat diajak gitu, saya bangun. Waktu itu saya jadi arsitek lulus, bangun. Mas Tarmadji kadang-kadang nyariin kayunya tuh yang nyariin bantu saya. Kayu-kayu jati itu yang nyari Mas Tarmadji. Saya naik ke Madiun, Mas Tarmadji bantuin saya jadi kontraktor waktu itu saya awalnya. Nah, terus sekitar tahun 94 itu saya udah dewasa, Mas Tarmadji selalu nginep di tempat saya. Pas saya ke Madiun, "Tik, kowe gawe pompa bensin, sudah jadi kontraktor tok. Kamu nek gawe pompa bensin, aku sing ngongkon mas-masmu kae gawe pom lah minyak." Awalnya itu Mas Tarmadji dari minyak tanah. Minyak tanah itu karena dikonversi jadi gas kan. Nah, itu juga sekitaran tahun berapa itu? Itu tahun 70-an nggak enak itu, 70-an berapa itu. Sampai tahun 90-an itu Mas Tarmadji masih di minyak tanah. Konversi minyak tanah kan tahun 2009 ya itu. Nah, itu Mas Tarmadji udah minyak tanah. Jadi minyak tanah itu untungnya besar sekali waktu itu. Berarti sebelum jadi ketua umum, Mas Tarmadji itu sudah usaha minyak tanah. Dan dekat sama saya. Saya dibimbing. Dibimbing tidak hanya di SH-Trate saja, SH-Trate gini sekilas, tapi didinding ke arah usaha yang arahnya itu income pasif lah. Jadi kita ada, Mas Tarmadji sudah punya minyak tanahnya kalau mau nagih itu ya ke pasar kemana sampai itu saya diajak naik mobil gitu. Yang nyupiri Mas Tarmadji. Sampai tahun kalau nginep di Jakarta di tempat saya itu dari nggak punya, dari di Jurangmangu ditengok Mbak Tarmadji sama Mas Tarmadji, ditengok saya masih melarat itu waktu saya kerja di BUMN itu di bidang arsitek. Mas Tarmadji nengok saya miskin, ditengok, selalu ditengok. Mas Tarmadji mau nengok di ujung kota, sekarang sudah di Bintaro, jadi Bintaro apa itu ujung. Mas Tarmadji nengok saya, hanya ngendangin saya almarhum, endangin ke namanya Tangerang itu, masuk Tangerang. Nah, mulai awal 93 itu Mas Tarmadji ngajukan surat ke Pertamina bikin pompa bensin. Keluarnya izin sudah, saya lihat suratnya biasa Mas. Oke, enggak yang ini Tik. Itu di rumahnya Mas. Oh, suratnya saya bikin, suratnya persis yang dibikin Mas Tarmadji ke Pertamina saya juga bikin. Nah, waktu saya bikin tuh 94 punya saya udah keluar, 95 punya saya operasionalnya hampir bareng sama Mas Tarmadji. Padahal keluarnya Mas Tarmadji, waktu itu Mas Tarmadji kalau nggak salah pakai bank. Saya enggak, saya dari hasil kontraktor saya bangun langsung. Jadi saya waktu itu sudah ada 3 pompa bensin, Mas Tarmadji masih 1 kalau nggak salah. Tapi Mas Tarmadji punya minyak tanah yang hasilnya juga besar. Jadi nggak benar kalau Mas Tarmadji kaya dari SH-Trate, bukan. Itu ingat loh ya. Mas Tarmadji kaya bukan dari SH-Trate atau merogoti SH-Trate, enggak. Orang-orang dulu enggak ada. Berita yang beredar di luar salah, saya pastikan salah. Jadi kalau saya isu di luar yang Mas Tarmadji pakai uang SH-Trate itu kan ya perlu diaudit semua kan. Mas Tarmadji pernah mengeluh lah, ada isu gitu mengeluh ke saya. Aku ngene-ngene. Wong saiki matane ngisor itu juga enggak transparan gitu loh. Sampai sekarang ini setelah P16 ada P17 saya nggak ngerti, dua-duanya kan ada yang di bawah itu tidak dilaporkan ke atas apa adanya.
tidak menyatakan. Nah kalau waktu itu Mas Maji mengeluh itu sampai sekarang terjadi gitu juga. Jadi kalau itu dibilang Mas Maji itu yang perlu saya nggak percaya. Karena saya tuh penerus dalam usaha kayak Mas Maji. Jadi dari minyak itu tuh income pasif. Apa jenengan sekarang bisa dapat duit 300 juta, saya itu sekarang minimal 200-300 juta per bulan dapat. Jadi karena ya Mas Maji ngasih arahan, gue nggak yongin. Karena income pasif. Nah kalau sekarang hanya Mas Maji dituduh, saya nggak ngerti itu yang nuduh itu gimana. Tapi saya nggak percaya karena usaha minyak itu uangnya cukup lumayan gitu. Apalagi zaman dulu Mas Maji udah minyak tanah, saya belum punya. Mas Maji punya pompa bensin, saya ikutin, saya disuruh, saya bikin. Jadi hasilnya Mas Maji itu double waktu itu dari minyak tanah, dari pompa bensin yang saya tahu gitu. Saya jadi kontraktor tuh Mas Maji mendukung, kayu jati dicariin sama Mas Maji. Gitu. Terus waktu bikin pompa bensin dia, kowe gawe ngene. Mas lu Jakarta kon gawe ngene Satrate. Itu ceritanya. Jadi kalau Mas Maji dituduh begini-gini, itu perlu detail gitu. Saya nggak percaya, perlu detail itu diaudit. Nah, kalau diaudit kan harus ranting diaudit, cabang diaudit. Ada yang nggak distorin kan, ya kan? Sampai sekarang kan gitu kan. Betul, ya. Dari P17 juga nggak distorin, P16 saya tanya juga nggak distorin. Nah, terus udah ya. Lah iya, ya memang sekarang dibentuk. Jadi sana kan pinter Mas Taufik dokter, kan? Tapi kan nggak terbentuk sampai sekarang buktinya. Jadi nggak bisa disalahkan begitu saja terhadap Mas Maji gitu loh. Semua salah saudara-saudara ikut salah termasuk ranting gitu. Tapi terus jangan diviralkan Mas Maji makan duit Satrate ya. Enggak. Itu yang saya nggak pernah. Berarti bisa dibilang panjenengan itu sebagai saksi sejarah dari mulai Mas Maji belum menjadi ketua umum udah punya minyak tanah sampai beliau sudah punya minyak tanah sampai beliau itu ya. Loh saya masih naik bus saja diantar ke terminal sama Mas Maji. Naik pinjem kalau ke Madiun ya antar Mas Maji sendiri. Jadi kalau di beliau minyak tanah itu saya naik mobil dia diantar ngambil minyak tanah. Jadi merangkaknya sama dengan saya, hampir sama. Cuman saya ada backup, saya arsitek, kontraktor, disupport sama Mas Maji. Kowe nggawe gitu, ketemu di Taman Mini, kowe nggawe gitu. Mas Maji support saya sekali. Jadi infrastruktur yang sekarang terjadi Padepokan terus gitu semua itu semua Mas Tarmaji. Artinya Mas Wiono juga mendukung gitu. Dari spiritnya mendukung lah, dulur-dulur Madiun mendukung. Tapi ide-idenya itu dari Mas Maji. Nah saya anaknya saya nggak diaktifkan, paling Mas Maji itu sumbangan ya saya sumbang misalnya koperasi. Ini gitu. Tapi saya nggak pernah nuduh Mas Maji, nggak pernah. Jadi saya nggak ngerti kalau dulu isu dapat itu mestinya tanya saja Mas Maji langsung gitu. Mas ini gini. Jangan sekarang kalau jenengan contohnya datang. Nah, ada orang datang tempat jenengan, terus geruduk jenengan marah nggak? Ya. Jenengan di demo marah. Mas jenengan sama adik aja kan bisa beda pendapat. Kandung, saudara, saya dengan adik saya kandung beda pendapat. Nah dia Satrate orangnya macem-macem, grassroots, berbagai itu. Mas Maji ngadep itu, setahu saya Mas Maji hanya ngeles, selalu ngeles aja. Jadi kalau saya juga beda pandangan sama Mas Maji saat terakhir, beda pandangannya apa masalah keilmuan. Karena saya sangat cinta sama dia Satrate. Cintanya gini, jangan sampai ini Mas penjenengan nggak ada Mas, kan udah sakit-sakitan waktu itu beliau sakit. Saya nengok juga gitu, pasti saya nengok. Nah, tolong tingkat 3 dikasihkan siapa? Ditanya saya, kowe menurut kowe piye? Mas Maji waktu itu kan masih berpikir terus, arti kayak sopo gitu. Gitu supaya ini nggak pecah gitu loh. Nah, kejadiannya begitu, setelah ditinggal Mas Maji buktinya kan kita ada 16 ada 17 yang saya nggak pengen itu dan saya cinta. Kenapa? Lambangnya Satrate. Jenengan tahu nggak lambangnya Satrate apa? Air seruh temu rose. Air. Kalau jenengan pedang balik lagi nggak? Airnya jadi satu lagi nggak? Nah, iya. Jadi nggak nyalai pakem kalau sampai kita pecah itu sebenarnya nyalai pakem. Nah itu saya nggak mau. Jadi jenengan itu saudara-saudara saya. Mau itu saya 16-17 saya nggak ada. Saya yakin Mas Maji sama dengan itu. Oh Mas Maji yang beda pandangan yang bisa Mas Maji dia begitu dia bisa ngalas atau tetap saudara. Nah saya ngikutin Mas Tarmaji.
Nah 94 saya punya izin pom bensin itu dari Mas Maji, jalannya dari Mas Maji, suratnya Mas Maji saya contoh 95 saya sudah punya. Sampai konversi minyak tanah, nah sampai beliau nggak ada gitu. Jadi saya kehilangan, karena waktu kalau tidur Mas, dan kalau ada yang friksi Mas Maji selalu ngomong, aku arti kapak ke situ, nggak pernah benturan. Jadi kalau Mas Maji dulu ada yang beda pandangan terus, beda pandangan lah ya, beda pandangan terus ada di demo gitu ya, ya nggak tepat. Tapi kalau dulu Mas Maji diserang gini, mungkin dulu nggak sabar yang demo, tapi kan nggak tepat, nggak tepat kalau menurut saya loh. Ini maaf saudara-saudara, itu juga saudara-saudara kita. Jadi nek nggak setuju sama Mas Maji, saya selalu ngomong, Mas baik ya, tetap baik. Nah menurut gue biar loh, saya itu ditaruh jadi bendara, wakil bendaranya PBIPSI, Mas Prabowo yang naruh Mas Maji, Mas Bowo di depan, Mas Taufik jadi salah satu tuh Mas Tarmaji yang dudukkan tuh Mas Tarmaji. Mas Taufik yang sekarang jadi ketua itu masih jadi ketua kan sekarang, saya sudah mundur kan, saya banyak usaha, saya support dari belakang aja, dan nggak mau duduk di struktur. Itu Mas Tarmaji yang duduk. Coba tanya aja Mas Taufik. Yang sekarang ketua P16 lah istilahnya, Mas Tarmaji. Kesimpulannya, bagaimana menurut pendapat panjenengan itu Mas Tarmaji itu bagaimana, dan harapannya untuk SH ke depan itu menurut panjenengan mau dibagaimanakan untuk menjadi yang lebih baik? Ya karena saya harus pakemnya kembali ke pakem, kembali ke ajaran. Kan putranya Mas Maji pernah ngomong tuh kembali ke ajaran, sudah. Kawan ke Mas Wi, majelis seluruh yang dulu kumpul. Mas Wi juga saya tanya itu, Mas Tarmaji selalu ngomong, Tik, kowe golek duit tinggal satrate. Maka saya pengen bentuk koperasi itu dari dulu sampai sekarang nggak bisa. Cabang-cabang itu tidak nurut, dengan koperasi pusat nggak nurut. Padahal cabang untuk piro ini berapa? Situ kan pernah gagal sama Mas Maji di rumah saya, di rumah orang tua saya di sini Gremet. Mas Maji datang ke Mas saya, Mas. Tahun berapa itu? 2000 berapa? Saya bilang tak modali Mas, aku rasa jika untung soko pabrik langsung paling berapa? Itu. Jadi inget itu, jangan seudon gitu sama, ya saya juga beda pandangan sama Mas Maji, tapi saya ngomongnya datang empat mata, Mas ini gini, nggak masalah sampai masih datang, tapi jangan ya kalau coba senengan misalnya digeruduk gitu, ya. Saya digeruduk ya nggak seneng dong, saya dipermalukan, itu manusia. Mungkin yang geruduk, nah, harusnya sekarang ya saya yang geruduk ketemulah sama keluarga Mas Maji atau gimana. Jenengan sendiri semua, jenengan saya geruduk gitu, ya. Seneng nggak jenengan? Pasti jenengan dendam gitu. Demikian juga Mas Maji dan keluarganya. Nah, itu kita jaga. Nggak pernah, saya beda pandangan masalah keilmuan, maka saya latihan di PSC tingkat 2-3. Saya sudah tingkat 3 tapi di PSC. Mas Maji nggak pernah masalah kan? Oh saya karena nggak pernah ngerecokin ngajari ajaran di S1, tapi nggak, untuk saya pribadi itu ajaran. Ya. Tapi kalau dulu Mas Maji diserang gini, mungkin dulu nggak sabar yang demo, tapi kan nggak tepat, nggak tepat kalau menurut saya loh. Ini maaf saudara-saudara, itu juga saudara-saudara kita. Jadi kalau penjenengan coba sekarang, Mbak Wes ngomong saja baik-baik ke Mas Maji, nggak pernah marah sampai sekarang Mas Maji. Ya. Iya, sama saya nggak pernah marah. Nggak pernah. Jadi Mas Maji kalau benturan dengan seseorang, kalau ada dulu benturan sesepuh kita ya, Mas Imam dengan waktu itu dengan siapa itu juga Mas Maji nggak pernah masuk di dalam wilayah konflik. Itu yang saya sekarang buktinya sekarang tinggal Mas Maji kan konflik kan. Tapi saya tanya Mas Vivi ya, lagi sing nyuruh orang-orang ini Masmu sih Masmu. Jadi masih diikuti, maka saya ngikutin Mas Vi gitu loh. Itu alasan saya. Sekarang saya tanya, SH Ternate tujuannya apa? Jangan saya tanya. Menciptakan manusia berbudi luhur, tahu benar. Saya tanya, benar itu apa? Benar. Jangan bisa jawab nggak? Benar untuk orang banyak dan benar untuk diri saya sendiri. Terus, ya itu ajaran saya sama jenengan sama dulu. Ya. Tapi saya sekarang beda. Ya. Benar itu ada dua juga. Benar yang mutlak dari Allah dan benar mutlak manusia. Ya. Nah saya ya, benar menurut saya adalah apa yang dinyatakan, pernyataan. Benar. Benar menurut saya sekarang ini. Itu saya debatkan juga. Benar itu adalah apa yang dinyatakan
sesuai dengan kenyataan. Apa yang dinyatakan, ada yang pernyataan. Ini debatable. Jadi jangan nyalahkan Mas Maji, nyalahkan Mas Wi, nyalahkan Mas Imo. Salah. Ya kita kaji lagi aja. Ini apa? Masker. Ya. Pernyataan jenengan sama kenyataannya sama nggak? Sama. Bener nggak? Benar. Benar Tuhan. Kita belum ikat lagi ke benar Tuhan. Jadi ajaran saya dulu benarnya orang sendiri-sendiri, orang banyak yang dipakai orang banyak. Iya kan? Ya. Kalau menurut saya nggak benar, itu adalah persesuaian apa yang dinyatakan itu orang atau Alkitab sesuai dengan kenyataan. Saya udah ke Mesir, saya bikin pesantren, saya ambil 10 perintah Tuhan, pecahan batu, saya taruh di majelis. Maka saya pengen Mbak Maji hadir, saya taruh itu di, benar kalau mau di pesantren saya bikin di taman. Termasuk saya bikin padepokan itu dimpeni, nanti boleh disut itu saksi. Saya nggak bohong, betul dipanggil. Titik, kowe nggak apa padepokan, titik, wah ributnya suwe aku. Saya batin gitu. Jadi benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Baik itu dinyatakan oleh Alkitab atau orang. Ini apa? Roti di dalam Toples. Roti. Nggak ada yang itu akuan. Itu benar. Ya. Boleh didebatkan. Termasuk sama Mas Wi pandangannya beda lagi sama jenengan. Kupingmu piro Dik? Siji. Lah nek kowe ndarone dadi loro. Tapi sebetulnya kan kenyataannya dua jenengan kan. Karena nggak kelihatan, maka saya bilang kuping jenengan sebetulnya dua. Kalau dari sudut pandang saya satu, tapi sebetulnya dua. Yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan, kuping satu gitu. Maka benar adalah sesuai pernyataan sama kenyataan. Kalau Mas Wi tadi dari sudut pandang kan, gitu loh. Paham ya? Boleh itu debat nggak masalah gitu loh. Jadi saya pengen meluruskan yang tadi Mas Tarmaji. Jadi sampai Mas Maji meninggal tuh nggak ada pecah. Tuh ingat, Mas Maji kalau benturan dengan siapapun hanya ngeles. Kita kira nggak cocok ya dikapakai Siti ya, ngeles. Ingat itu, saya Mas Taufik ditaruh di PB Zoom, Mas Tarmaji ada, Mas Prabowo saya Mas kedua. Mas Maji banyak ngasih arahan saya di bidang usaha. Maka Mas Maji waktu kowe mikir esatrate dinggo anu Taufik ben ngurusi organisasi, kowe golek audit dinggo esatrate. Itu dari sekarang itu saya belum bisa mewujudkan impiannya Mas Maji. Ngurusi golek duit itu saya jalannya dari koperasi. Itu yang sampai sekarang belum bisa. Pak Depokan saya minta demand ini saya bikin. Saya biaya sendiri sesan pun nggak ada dari. Jangan kalau lihat berapa miliar itu saya bikin sendiri karena anak-anak. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang sebetulnya agak politis dan bisa cenderung menjatuhkan. Ya nggak bagus lah. Ya. Siapapun gitu sama siapa. Maka saya pengen kalau sekarang ya kita nyawiji lah. Balikin ke ilmu lagi, ajaran, kumpul lagi majelis luhur yang dulu amanahnya Mas Maji apa sih? Karena Mas Wi saya tanya, loh kok iso ngene, kenapa kesalahan majelis luhur Mas? Iki sing milih Masmu. Jadi kembali ke Mas Wi, maka kembalilah ke kumpul Mas Wi sama Mas Mur atau siapa. Nyatu. Saya nggak pengen, karena semua saudara yang kerja jaga malam dulu ini orang sejahtera semua pun saya nggak lihat 16-17 sampai sekarang. Dan saya akan hormat sekali sama keluarganya Mas Tarmaji sampai sekarang. Karena apa? Saya miskin, beliau datang. Saya masih miskin. Sampai kursi aja nggak punya saya, Mbak Maji itu datang sama Mas Tarmaji. Kursi gak duwe ya, daharan dedet Mas gaji 3B golongan piro. Itu saya. Didatengin saya Mbak Mas Tarmaji, bayangin gimana nggak ternyata skala saya. Saya sempet diundang, kue lali mbak aku saya ki. Saya lagi makan sama Kanjeng Wirabudhi gitu. Nah itu saya perpet gitu. Coba kalau jenengan misalkan diguruduk nggak cocok sama Mas Maji ada, tapi kan saya nggak ada. Mas orang, menurut gue sopot nggak pernah marah, nggak pernah sampai sekarang nggak ada yang luka gitu loh. Maksud saya itu saudara itu gitu loh. Apakah nggak bisa begitu gitu? Nggak ada yang luka, datang aja baik-baik, setara seduluran sebagai adik kakak gitu loh. Maka sekarang yang serang menyerang atau apa, harapan saya ya air temu rose tadi buat di pedang itu tetap nyatu menes dulur. Ya kita menyatu lagi lah. Tapi nilai positifnya yang saya ambil gitu. Sampai saya bisa begini ya karena dikasih jalan beliau loh suratnya ini. Tidak hanya saya, sebenarnya banyak dulu kayak pompa bensin yang dedet.
Ya karena saya nggak pernah utang lah kayak. Biasanya saya lebih cepat dari Mas Maju. Gue nek melaku jo cepet-cepet nih, sampai ngomong gitu. Semua orang punya kesalahan, tapi sekarang ukurannya gini orang Islam. Kata-kata Mas Imam nih. Kalau baiknya 60% sama 40%, jeleknya dibilang baik nggak? Maka menurut saya baik, Mas. Karena menurut saya itu 60% itu lebih besar daripada 40%. Berarti baiknya lebih besar. Jadi kita masih anggap menjadi orang yang baik. Kalau ukurannya Mas Imam, yang penting uang uripe oke HP. Lah Mas Maji tuh di atas 90 infrastruktur sekarang bisa dapat kok. Mas Tarmaji dengan nilai sebagai orang yang 90% baik. Berarti Mas Tarmaji itu betul-betul memang orang yang baik. Jadi intinya udah ketangkep ya? Nggih. Satu baik buruk tadi. Tadi pecah nggak boleh lah, ya itu harus nyatu. Jadi kalau tadi saya ingatkan, orang suruh diskusi sama saya, minyak tanah itu hasilnya gede waktu itu. Saya punya minyak tanah 8.000 KL kaya. Nah kalau diudah gini-gini orangnya nggak ngerti ya. Dianggap kayak deknen, ini susah kan gitu loh. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Arti Siswoyo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami, tim Humas SH Trate, menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. SH Trate Jaya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.